Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ade Putri Devian Ahmad, kelas 1B jurusan PIAUD, NIM saya 2001100053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep dasar PIAUD yang dibimbing oleh dosen Ibu Nani Husnaini MPD. Sebagai di dalam materi video yang saya tampilkan nanti, di situ saya akan menjelaskan apa saja materi-materi yang ada di dalam konsep dasar PIAUD. Supaya lebih jelas, silahkan simak video berikut ini. Pengertian anak usia dini. Pengertian anak usia dini adalah perkembangan anak-anak yang berada dalam rentang usia dini. Dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 60 Tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Urgensi pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan semua aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial. Karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini ada 11, yaitu pertama, anak usia dini bersifat unik. 2. Anak usia dini berada dalam masa potensial. 3. Anak usia dini bersifat relatif spontan. 4. Anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. 5. Anak usia dini bersifat aktif dan energik. 6. Anak usia dini bersifat egosentris. 7. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. 8. Anak usia dini berjiwa petualang. 9. Anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. 10. Anak usia dini cenderung mudah frustrasi. 11. Anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek. Layanan PAUD formal, non-formal, dan informal adalah jalur informal adalah pendidikan di keluarga. Jalur non-formal adalah khusus menangani anak-anak usia 2-4 tahun yang diserap kelompok bermain atau playgroup dan tempat penitipan anak. Sedangkan PAUD non-formal adalah tersebar dalam bentuk taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis. Landasan penyelenggara PAUD adalah berdasarkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pembahasan terakhir kita adalah tentang pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi berpikiran tentang pendidikan yang diberikan pada anak didiknya, antara lain pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak. 2. Anak berkembang secara fisik, mental, dan moral melalui pengalaman. 3. Pengalaman harus meliputi pesan yang menyenangkan. 4. Guru harus mempertimbangkan hal-hal yang disenangi anak. 5. Disiplin diperlukan tapi harus bersifat membangun bukan membangun. 2. Ada Jan Lighthart. 5 pembelajaran menurut Jan Lighthart yaitu 1. Menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak. 2. Melakukan studi wisata. 3. Pembahasan hasil pengamatan. 4. Menceritakan lingkungan yang dialami. 5. Kegiatan ekspresi. Yang ketiga ada William H. Kilpatrick. Pembelajaran yang diterapkan oleh Kilpatrick yaitu
pertama, pembelajaran proyek total. Kedua, pembelajaran proyek parsial. Ketiga, pembelajaran proyek okasional. Yang terakhir adalah pemikiran dari Maria Montessori. Pandangan Montessori tentang anak usia dini adalah: yang pertama, mereka terus-menerus berada dalam keadaan pertumbuhan dan perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kedua, mereka memiliki kemampuan yang besar untuk menyerap berbagai pengalaman sejak lahir sampai umur 6 tahun. Ketiga, mereka belajar melalui gerakan bereksplorasi dan belajar melalui alat inderanya. Kelima, mereka melewati masa yang mudah dalam belajar, disebut periode sensitif untuk belajar. 5. Pemikiran dari Friedrich Wilhelm Froebel adalah terdapat 3 prinsip didaktif yang dikemukakan oleh Froebel, yaitu 1. Otoaktivitas, kegiatan yang dilakukan anak sendiri atau bersifat individualisasi. Kedua, kebebasan tidak dibatasi, dinding masif, perlu lingkungan terbuka. Ketiga, pengamatan terhadap alam sekitar melalui materi penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli.